Pemerintah akhirnya membebaskan bea masuk importasi LPG dan bahan baku plastik ke tanah air. Dan langkah ini guna menjaga kinerja industri petrokimia dan juga mencegah lonjakan harga produk kemasan plastik di masyarakat. Import LPG bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0%. Sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG. Karena refinery ini dibutuhkan untuk bahan baku plastik. Oleh karena itu nanti Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan akan menyiapkan Permenperin maupun PMK-nya. Kemudian bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50-100%, dan kenaikan ini tentu akan mempengaruhi terhadap plastik packaging. Oleh karena itu terhadap plastik packaging, karena suplainya dari dalam negeri juga terkendala oleh nafta, maka produk plastik ini, polipropilin, polietilen, LLDPE, HDPE, seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait keputusan pemerintah untuk membebaskan bea masuk LPG, khususnya untuk industri petrokimia yang tengah kesulitan pasokan nafta sebagai bahan baku industri tersebut. Seperti polipropilena, polietilena, HDPE atau High Density Polyethylene, dan LLDPE atau Linear Low Density Polyethylene. Langkah ini guna mengurangi dampak rantai pasok global akibat perang di Timur Tengah. Sementara pemberlakuan bebas bea masuk untuk industri petrokimia dan plastik tersebut rencananya diterapkan untuk 6 bulan ke depan. Selanjutnya pemerintah akan melakukan evaluasi kembali perkembangan pasokan bahan baku untuk industri tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah bebaskan bea masuk LPG dan bahan baku plastik. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Kemudian ada Bapak Fajar Budiono, Sekjen Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik Indonesia atau INAPLAS. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Rizal, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Rizal. Kemudian Pak Fajar, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, Pak Rizal, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang disempatkan. Pak Fajar, mungkin diupdate terlebih dahulu nih, seperti apa sih ini kondisi dari pergerakan harga plastik kemasan, begitu kan, sempat heboh juga nih belakangan ini karena memang keterbatasan ataupun adanya gangguan rantai pasok bahan baku plastik khususnya nafta ke Indonesia. Seperti apa kondisinya saat ini Pak? Jadi kalau kita lihat minggu ini kan kita terima laporan dari publishing company tiap hari Jumat. Jadi di minggu ini sudah mulai ada beberapa yang komoditasnya harganya turun, sehingga mengindikasikan bahwa pasokan-pasokan di beberapa negara itu sudah mulai aman. Kemudian yang kedua juga mereka sudah mendapatkan alternatif pasokan dari sumber lain, baik dari dari Asia Tengah, dari Afrika maupun dari Amerika. Juga adanya LPG yang selama ini Indonesia belum pernah menggunakan sebagai bahan baku. Nah, kali ini ada kesempatan kita bisa menggunakan LPG sebagai bahan baku pengganti nafta. Itu juga sudah kita dapat diskusi dengan beberapa negara pemasok khususnya Amerika, sehingga untuk stok plastik dalam negeri aman sampai untuk jangka menengah, sehingga kita sekarang kemarin kalau utilisasi kita di 75%, kita bisa naikkan di atas 80% sambil nanti menunggu kapal-kapal baik itu nafta maupun LPG yang nantinya akan dibebaskan bea masuknya itu bisa nyambung. Karena kalau kita lihat kita dapat sumbernya itu dari non-Middle East itu which is butuh waktu 50 hari paling cepat, sehingga kita sekarang bisa menaikkan capacity rate kita sampai nanti kapal datang, dan ini kelihatannya matching dan nyambung untuk kebutuhan lokal supply kita, Mas. Oke, tapi bagaimana dengan tanggapan Anda kebijakan bea masuk tadi untuk LPG, kemudian juga bahan baku plastik tadi? Anda melihat ini menjadi angin segar di tengah kondisi ataupun kebutuhan yang mendesak untuk bahan baku plastik sendiri?
Khusus untuk LPG sebagai bahan baku petrokimia, karena ini baru pertama kali, sehingga kita juga terima kasih pemerintah memperhatikan usulan kita. Oke. Dari awal kita sudah memberikan masukan kepada Kemenperin bahwa kita bisa loh mengolah LPG sebagai pengganti nafta, tetapi ada kendala karena biaya masuk, dan ini biaya masuk sudah diakomodasi, dinolkan, dan mudah-mudahan ini menjadi angin segar dan kita bisa memperkuat ketahanan pasokan lokal terhadap industri dalam negeri. Kemudian yang kedua, untuk yang biji plastik yang dinolkan, pemerintah juga akan mengkaji selama 6 bulan ini bagaimana supply and demand-nya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya LPG yang masuk, pasokan lokal sudah mulai bagus. Nah, ini nanti bisa dikaji ulang lagi untuk biji plastiknya, apakah masih diperlukan atau nanti dikaji secara berkala. Tapi yang jelas ini membuat pilihan-pilihan di industri packaging mulai banyak alternatif pasokan, sehingga untuk pergerakan supply dan stoknya aman. Nah, kalau harga mudah-mudahan dengan amannya stok, dengan amannya volume ini, nanti harga mudah-mudahan bisa mulai turun dan bisa terjangkau oleh masyarakat. Oh, ini dia ya. Ini berarti sudah tepat begitu langkah dari pemerintah sendiri. Pak Rizal, bagaimana kau melihat begitu kebijakan pemerintah yang sudah diambil? Responsifkah? Kemudian apakah ini sudah tepat dengan kondisi saat ini begitu, Pak Rizal? Ya, saya kira kalau dari kacamata ekonomi ya, pembebasan bea masuk LPG dan juga bahan baku plastik ini adalah kebijakan responsif ya, cepat, dan juga menjadi cost shock absorber untuk menahan tekanan biaya produksi gitu. Dan pemerintah dengan menurunkan bea masuk ya dari 5% menjadi 0% katakanlah untuk LPG dan bahan baku plastik ini, maka tentu ini akan membantu gitu ya industri plastik menghadapi gangguan pasokan, terutama nafta dan juga kenaikan harga bahan bakunya. Tapi yang perlu kita cermati juga, Mas Pras ataupun Pak Fajar gitu ya. Jadi kebijakan ini saya kira tentu kita kan ingin optimal ke depan gitu, atau juga ingin betul-betul solid gitu ya. Menunjukkan apa, memang dalam konteks struktur makronya ya, struktur industri nasional ya, Indonesia memang masih selalu tergantung pada impor LPG gitu. Dan juga bahan baku petrokimia. Impor LPG ini kan kisaran di 7,8 juta ton per tahun ya. Dan artinya apa? Hampir 70% berasal dari Amerika, yang selama ini kebutuhan nafta juga kisaran di 37 ton per tahun ya, masih 100% impor. Nah, artinya apa? Memang jadi challenging begitu ya untuk untuk komoditas bahan baku linear low density polyethylene maupun high density polyethylene katakanlah. Padahal ini dibutuhkan. Saya kira ke depan memang bagaimana kita gitu, Mas Pras ya maupun Pak Fajar, agar ketergantungan ini bisa kita minimalisir gitu ya. Saya kira inovasi tadi ya dari LPG misalnya menjadi nafta, ini kan inovasi baru ya Pak Fajar ya, yang tentu bagaimana kalau kemudian teknologi ini juga bisa didorong untuk meminimalisir tekanan impor, apalagi misalnya importasi inflationnya juga cukup tinggi gitu. Oke, itu dia beberapa hal yang cukup menarik begitu dari sisi ekonomi, melihat bahwa ini ketergantungan yang harus dikurangi karena dampaknya mungkin terkait dengan fiskal juga begitu, karena juga ada bea masuk yang tadi harus di-nolkan atau di 0% kan. Bagaimana Pak Fajar, Anda melihat adakah potensi kita melepas ketergantungan importasi bahan baku plastik sendiri begitu Pak? Kita memang saat ini masih 50% import biji plastik ya, dan bahan baku naftanya memang masih 100% import. Jadi kita bicara nafta sebagai bahan baku ya, bukan sebagai bahan bakar. Kemudian LPG juga baru kali ini akan kita gunakan sebagai bahan baku, bukan sebagai bahan bakar. Tetapi sebenarnya itu kita punya kemampuan untuk mensubstitusi itu tadi, tapi butuh waktu. Yang pertama, kalau kita selama ini bergantung kepada minyak mentah, sebenarnya kita masih bisa mensubstitusi tadi dari batu bara, coal to petrochemical, atau dari biomas. Momentumnya pas sekarang, bagaimana kita batu bara yang low range ini kita gunakan sebagai feedstock untuk mengganti LPG dan minyak mentah dari turunnya nafta. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita juga masih punya potensi kondensat. Kondensat kita tuh ada di beberapa tempat
itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk substitusi selain LPG dan nafta. Nah, tinggal nanti kita duduk bareng di mana, berapa dan kapan kita bisa ambil. Selama ini baru kita masih ambil dari Senipah saja, yang lain belum. Nah, nanti dengan adanya sumur-sumur gas baru akan keluar LPG kondensat baru. Nah, ini bisa kita gunakan untuk jangka pendek. Jangka kedepannya ya kita nanti harus membangun coal to petrochemical dan membangun bio-based material. Dan nanti dengan adanya aturan dari SAF untuk mandatori di 2030, semua pesawat harus menggunakan aftur, di mana aftur ini nanti harus bio dan bahan bakunya adalah CPO. Nah, hasil dari produksi itu bisa mengeluarkan bionafta. Ini juga potensi untuk kita kembangkan. Jadi sebenarnya untuk melepas ketergantungan itu cukup terbuka, dan tinggal kita semua pemangku kepentingan ini ayo bareng-bareng untuk support itu semua, Mas. Itu dia, butuh waktu lama, kemudian butuh investasi yang besar juga berarti ya Pak Fajar. Kita akan bahas lebih jauh lagi begitu. Apakah memang nanti kebijakan ini stimulus jangka pendek saja, mengingat 6 bulan begitu ya akan dievaluasi. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Fajar dan juga Pak Rizal. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita cermati bersama seperti apa sih data-data berikut ini, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, kita lihat dari sisi pembebasan bea masuk yang baru saja diumumkan oleh pemerintah untuk LPG, kemudian bahan baku plastik, di mana LPG bea masuk ini turun dari 5% menjadi 0%. Kemudian dari bahan baku plastiknya, begitu yang sudah disampaikan oleh Pak Airlangga tadi, antara kisaran 5 sampai dengan 15% turun lagi menjadi 0%. Ada polipropilen, kemudian polietilen, kemudian ada HDPE, LLDPE juga, itu dia. Dan pembebasan bea masuk kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar, untuk biji plastiknya akan direview selama 6 bulan ke depan. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi nilai importasi plastik dan barang dari plastik. Data dari BPS kita lihat rentang Januari-Februari 2025 dan tahun 2026 ini mengalami kenaikan sekitar 6,79% dari 1,71 miliar dolar menjadi 1,82 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita akan cermati bersama negara importir bahan baku plastik per Februari 2026. Ada China, Thailand, kemudian Korea Selatan, Arab Saudi, dan Malaysia. Ini beberapa data yang sudah kami kompilasi, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fajar dan juga Bapak Rizal. Nah, dengan informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana Pak Rizal, Anda melihat begitu stimulus ini bagian daripada insentif upaya responsif yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan mendapatkan apresiasi juga dari pelaku usaha. Anda melihat ya ini stimulus jangka pendek saja atau bisa berdampak struktural bagi perekonomian nasional secara keseluruhan begitu Pak Rizal? Ya, kalau kita lihat kebijakan ini memang lebih tepat disebut stimulus jangka pendek ya. Oke. Mengapa? Karena berlaku selama 6 bulan ya, dan tentu akan dievaluasi setelahnya. Nah, efek utamanya atau dampak utamanya yang akan terregress adalah tentu menjaga pasokan ya. Kemudian juga menekan biaya impor karena terjadi inflation ya, dan juga menahan kenaikan harga bahan baku industri. Nah, tetapi lagi-lagi memang ya karena 6 bulan gitu ya, belum menyentuh pada persoalan akarnya gitu. Ya, misalnya kapasitas produksi hulunya yang memang terbatas ya, meskipun ada potensi, tadi juga Pak Fajar menyampaikan ya, ada potensi yang sangat terbuka begitu ya. Bahkan ketergantungan LPG impor dan juga lemahnya integrasi kilang petrokimia nasional. Saya kira ini juga ke depan mesti kita perbaiki. Nah, ada dampak struktural yang akan muncul adalah kalau relaksasi ini menjadi jembatan, katakanlah menjadi investasi di hulu, maka tentu akan berbeda. Impact-nya tidak hanya dalam konteks jangka pendek begitu ya untuk menekan harga di sisi produksi, tapi justru sebenarnya akan memiliki basis produksi domestik ya, produk di domestik ya. Bahkan ada beberapa perusahaan juga saya kira kapasitasnya juga sudah bisa mendorong gitu ya kemampuan produksi di LLDPE dan juga HDPE tadi ya. Nah, tetapi memang betul belum cukup gitu ya menutup kebutuhan industri nasional ya. Artinya apa? Stimulus tarif yang diikuti oleh ekspansi gitu ya, kapasitas etilen maupun propyletilen maupun
refining petrochemical gitu, ini saya kira akan justru lebih kuat gitu ya, tidak hanya dalam konteks meskipun jangka pendek katakanlah tadi menekan biaya produksi ya, menekan harga gitu ya diproduksi, tetapi akan sangat baik kalau kemudian justru didorong juga jembatan menuju investasi hulunya. Itu dia ya, intinya bagaimana upaya-upaya insentif ini diiringi dengan masuknya investasi di sektor hulu. Nah, dari sisi industri Pak Fajar, kesiapan hulu industri plastik kita ataupun petrokimia sendiri untuk bisa menjamin pasokan, ketersediaan ataupun pengolahan bahan bakunya sajalah begitu untuk industri plastik nasional kita itu seperti apa, Pak? Sebenarnya kan kita dari tahun 2008 itu sudah mencanangkan untuk menambah 4 refinery baru lagi, sehingga dari 4 refinery baru itu nanti keluar nafta yang bisa dialokasikan untuk petrochemical. Selama ini kan nafta hanya untuk BBM. Tetapi sampai hari ini belum sempat kejadian, jadi malah yang swasta yang Chandra-Asri 2 mengalihkan investasinya dengan membeli refinery yang ada di Singapura, yaitu punya Shell, sehingga itu secara bisnis mereka sudah terintegrasi. Nah, tinggal sekarang kita mendorong Lotte untuk segera naik ke atas untuk membuat refinery juga. Nanti bagaimana insentif yang akan diberikan ke Lotte. Kemudian yang kedua juga Pertamina sendiri, dengan adanya Pertamina Balikpapan yang akan running full di tahun-tahun ke depan ini, mudah-mudahan juga bisa mengurangi ketergantungan kita. Nah, yang penting adalah sebenarnya ada satu proyek besar, yaitu Pertamina Rosneft, itu yang sebenarnya bisa sedikit atau banyak sekali membantu untuk memasok kekurangan tersebut. Cuman sampai hari ini dengan adanya ketegangan politik global juga menjadi kendala sendiri untuk perjalanan proyeknya. Nah, kebetulan juga saya dengar untuk beberapa investor dari Cina sudah mulai melirik juga untuk membangun coal to petrochemical. Nah, mudah-mudahan nanti coal to petrochemical ini secara teknologi memang Cina sudah bagus dan mereka sudah puluhan juta ton kapasitas yang ada di sana, dan itu sudah proven. Ini nanti bisa menjadi insentif dan menjadi alternatif pasokan juga untuk kebutuhan lokal kita. Kalau kita lihat tadi pas data yang dilihat untuk biji plastik ya, mulai dari Arab Saudi, kemudian Cina, Thailand, Korea, dan Malaysia, itu semuanya yang hanya kena biaya masuk dibebaskan cuma hanya Arab Saudi aja, yang lain udah 0%. Jadi itu sebenarnya tergantung nanti si Arab Saudi bisa nggak supply ini, karena kan pabriknya Arab Saudi juga kena serangan juga. Nah, ini harus dicermati secara berhati-hati juga. Nah, tapi dari sisi lokal supply kita sudah siap dengan adanya LPG yang 0% tadi, mudah-mudahan ini bisa membantu mensuplai kebutuhan lokal yang selama ini ketat. Oke, dengan kebijakan 0% ini Pak Fajar berarti bisa dikatakan akan menjamin ketersediaan bahan baku, atau sebenarnya bahan baku saat ini sudah mencukupi gitu. Nanti tinggal ditambahkan lagi dengan adanya kebijakan baru 0% ini akan menambah lagi daya tahan bahan baku biji plastik kita ataupun nafta ataupun LPG-nya sendiri di Indonesia ke depannya, Pak Fajar. Jadi kalau kita kemarin di H+7 Lebaran kita survival mode, kita running di 70%. Nah, sekarang kita sudah di minimum mode, running di 75%. Nah, dengan adanya LPG ini nanti kita running di atas 80% lah, sehingga ini membantu ketersediaan yang ada. Tapi paling enggak itu butuh 50 hari dari sekarang. Artinya sebenarnya secara pasokan tidak perlu dikhawatirkan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya jaminan volume pasokan ini, harga mulai terkontrol dan menuju keseimbangan baru. Terus terang ini nanti akan ada harga baru, di mana sebelum krisis kemarin tuh harga biji plastik di kisaran 1.000. Nah, nanti nggak tahu ini nanti akan di 1.600 atau 1.700. Kita lihat nanti harga barunya atau keseimbangan barunya ada di mana. Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama lagi, Mas Pras. Nah, itu dia. Dengan adanya kenaikan harga biji plastik, dengan adanya pembebasan bioimpor tadi, akankah menurunkan harganya begitu? Dalam artinya kan nanti ujung-ujungnya harga produk kemasan plastik dan aneka bentuk lainnya begitu ya Pak di masyarakat begitu Pak Fajar? Karena kan yang diinginkan kan menurunkan harganya sendiri di tingkat konsumen begitu Pak? Betul, jadi memang kalau harga otomatis tidak bisa kembali ke harga sebelum krisis ya. Nah, kita berharap kepada para pengguna juga mulai melakukan inovasi. Yang pertama bisa melakukan pengurangan berat, ukuran, ketebalan maupun dimensinya, sehingga mereka per lembarnya masih tetap bisa terjangkau.
tanpa mengurangi kualitas yang diinginkan. Kalau tidak bisa, mereka juga bisa menambahkan filler, baik itu kapur, talak maupun silika. Nah, ini biasa dilakukan untuk di industri karung, peralatan rumah tangga yang tadinya 5% bisa menjadi 10 atau 20% sehingga harga per pieces produknya jadi lebih murah. Kalau tidak bisa juga bisa menambahkan konten recycle. Nah, recycle konten ini bisa menurunkan lumayan cukup banyak tanpa mengurangi kualitas yang diinginkan. Dan industri recycle kita mampu kok untuk mencukupi kekurangan tersebut. Tinggal nanti ayo bagaimana bareng-bareng kita memperbaiki manajemen pengelolaan sampah sehingga sampah plastik yang bertebaran kemana-mana itu bisa menjadi bahan baku. Nah, ini persis seperti tahun 98 yang lalu. Sampah plastik habis untuk dijadikan recycle dan recycle plastiknya dijadikan produk jadi plastik, Mas. Oke, itu dia berbagai upaya yang dilakukan begitu ya, langkah-langkah strategisnya. Dan yang menarik dicermati tadi meskipun sudah ada kebijakan bea masuk 0% ini, tapi harga ternyata tidak bisa kembali seperti semula begitu ya Pak Fajar ya. Ada equilibrium baru nampaknya begitu ya Pak Fajar untuk harga plastik di Indonesia. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Fajar dan juga Pak Rizal. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman dan juga Bapak Fajar Budiono. Nah, ini dia. Lantas bagaimana dari pandangan Anda Pak Rizal? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar bahwa meskipun ada kebijakan 0% begitu bea masuk untuk nafta, LPG dalam artian begitu di sana dan juga bahan baku plastik, ternyata tidak memberikan harga yang kembali normal begitu. Ada equilibrium baru untuk harga plastik kemasan ataupun harga jual produk plastik di masyarakat begitu Pak Rizal. Iya, yang pasti memang kalau bicara kenaikan biaya produksi kan banyak item yang lain ya Mas ya. Apalagi kan elastisitas atau tingkat sensitivitas dari produk juga sangat sensitif ya terhadap harga impor. Apalagi misalnya di level industri ya yang selama ini juga sangat dipengaruhi oleh impor, inflation gitu. Jadi tadi juga disampaikan oleh Pak Fajar dari tahun 1998 gitu ya, dari angka 400 menjadi 600, kemudian terus sampai sekarang hampir di angka 1.600 katakanlah gitu ya. Itu menunjukkan apa? Bahwa memang tidak secara otomatis ya akan menahan harga di harga basic gitu. Karena kalau kita bicara katakanlah industri plastik gitu ya, tentu kan itu ada industri di hulu hilirnya kan gitu ya, maupun di di processingnya. Nah ini kan tentu akan sangat bergantung memang pada impor. Seringkali kalau kita misalnya bicara harga Mas, memang tidak mudah ya, jangankan di sektor ini ya industri Mas, sektor pangan pun katakanlah harga beras katakanlah misalnya ya naik ya tidak cepat turun juga kan gitu, karena perilaku industri juga katakanlah kalau di plastik juga sama gitu, tidak kemudian otomatis harga dasar kembali ke semula gitu ya dari bahan baku, tapi ada biaya-biaya yang notabene sudah terpengaruh oleh tidak hanya karena eksternal aspek shock gitu ya, tapi juga oleh domestic shocknya gitu ya, gitu sih. Oke, jadi itu tetap yang mungkin perlu diketahui oleh banyak orang begitu ya, masyarakat begitu ya, terkait dengan fluktuasi pergerakan harga plastik kemasan begitu di masyarakat. Pak Fajar, lantas bagaimana Anda melihat tantangan apa saja sih yang mungkin masih akan dihadapi meskipun tadi sudah ada kebijakan bea masuk untuk bahan baku plastik sendiri, Pak? Ya, jadi tantangannya memang sekarang adalah pemenuhan secara volume dulu di industri dalam negeri. Kalau itu sudah tercukupi, nanti akan terbentuk harga baru. Nah, memang kalau demand atau daya beli masyarakat tidak bisa mencukupi terhadap harga baru tersebut, nah nanti tinggal konverter bagaimana berinovasi tadi. Seperti tahun 98 dulu kan banyak sekali produk-produk baru yang lahir. Jadi nggak kebayang keripik singkong bisa dikemas dengan plastik bening dan pakai resleting. Itu kan suatu hal yang inovasi dari karena krisis tersebut. Kemudian dari multi layer packaging akan menjadi single layer packaging yang lebih cepat, mesinnya juga nanti akan, sehingga kita sekarang berlomba-lomba berinovasi bagaimana harga per pieces itu menjadi terjangkau. Memang kalau harga per satuan berat mahal, tapi
Harga per piecesnya kan bisa diinovasikan, bisa dikolaborasikan dengan kertas, bisa dicampur dengan filler, bisa Oke. dicampur dengan recycle plastik. Yang menarik adalah di recycle plastik itu sendiri, karena kapasitas kita itu sebenarnya antara 2 sampai 3 juta ton untuk recycle plastik. Produksinya baru 1,5 juta ton. Artinya masih ada 500 sampai 1 juta ton potensi industri recycle plastik untuk mengisi kekurangan virgin plastik tadi, dan bisa juga ini nanti mensubstitusi sehingga harga jual plastik per piecesnya jadi turun, karena recycle plastik ini menjadi penopang yang selama ini terlupakan. Oke. Karena industri recycle plastik ini sudah banyak regulasi, mereka juga banyakkan UMKM sehingga tidak bisa berkembang. Padahal industri recycle plastik selama saya berkeliling kemana-mana, Indonesia paling bagus ekosistemnya. Tinggal regulasinya bagaimana membina industri UMKM recycle plastik ini menjadi lebih tangguh dan lebih kuat, Mas. Oke, itu dia ya beberapa tantangan yang mungkin masih perlu kita carikan solusinya bersama begitu untuk bisa menghadapi kondisi dari pasokan global, dan tadi yang sudah digarisbawahi oleh Pak Rizal bahwa kita juga harus mengurangi ketergantungan ya terhadap importasi bahan baku, yang semoga saja ini investasi di sektor hulunya kita juga akan semakin baik ke depannya untuk industri plastik nasional. Baik, Pak Fajar kemudian Pak Rizal, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Mas Pras, Sama-sama, Mas Rizal. Mas Pras. Pemerintah memastikan kebijakan insentif subsidi motor listrik akan berlanjut pada tahun ini. Namun demikian, besaran dan jumlah penerima subsidi masih akan dibahas lebih jauh antar kementerian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan insentif motor listrik akan berlanjut tahun ini. Adapun besaran dan jumlah penerima subsidi motor listrik untuk tahun ini masih akan dibahas lebih lanjut antar kementerian. Secara terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga membenarkan pembahasan mengenai insentif motor listrik masih dikaji oleh tim teknis 2 kementerian. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan insentif motor listrik masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Adapun PMK tersebut menjadi penting untuk mengukur berapa unit motor yang bisa menerima subsidi. Selain itu, PMK akan mengatur jumlah subsidi yang akan diterima oleh tiap motor listrik. Meski tak memastikan angka tersebut, Agus mengatakan jumlah penerima dan besaran subsidi akan menjadi sinyal yang baik terhadap pasar. Sebab dengan angka tersebut, pemerintah memberikan sinyal untuk mempercepat konversi ke kendaraan-kendaraan berbasis listrik termasuk motor. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti kepastian pemberian subsidi motor listrik di tahun 2026 ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Riniwati Sinaga, Public Relations and Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia, ISMOLI. Kemudian juga ada Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Pajajaran. Langsung saja kita sapa. Halo, Bu Rini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Bu Rini. Kemudian Pak Yayan, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita ke Bu Rini nih, evaluasi ISMOLI dong terkait dengan kebijakan pembelian sepeda motor listrik selama ini. Karena kita tahu sebelumnya ada subsidi, kemudian sekarang kan masih ada, tadi sudah disampaikan begitu Pak Buraya, masih akan perlu dikaji lagi nih antara 2 kementerian. Nah, jeda waktu ini akankah berdampak juga terhadap mungkin kinerja penjualan kah, produksi atau bagaimana Bu? Silakan. Ya, kalau kita lihat basisnya data ya, Oke. Pak ya. Kalau kita lihat kebijakan ini sebenarnya kalau ada insentif itu terbukti sangat efektif, mengingat di tahun 2023 dan 2024. Jadi kalau flashback di 2023 kita bisa tumbuh di 53%, meskipun saat itu efektivitas subsidi baru bisa terjadi sekitar di Q4 ya. Jadi memahami aturan sebelumnya di April keluar, kemudian ada perubahan, akhirnya efektif di Agustus, ada sosialisasi, dan pertumbuhannya mulai terasa di Q4 2023. Oke. Dan lanjut di 2024, kita bisa tumbuh 23% dengan total penjualan berdasarkan SRUT dari Kemenhub, kita catat sekitar 77.000. Nah, pada saat tidak ada subsidi di 2025 itu langsung turun sekitar 23%. Jadi akhirnya kita bisa membukukan sekitar 59.000 gitu ya. Kalau kita lihat dari pertumbuhan di
2024 yang paling top ya, di Q3 2024 per bulan bisa mencapai 10.000. Namun di Q1 2025 itu hanya sekitar 2.800 unit SRUT yang masuk di Kemenhub, dan ini yang menunjukkan pada saat ada kebijakan insentif, market bereaksi sangat positif dan bisa membuat penjualan sangat drastis ya, naik ya. Namun di sisi lain pada saat insentif berhenti dan ada jeda ya di tahun 2025 ada uncertainty, itu market pun bereaksi negatif gitu ya, terkoreksi menjadi tadi minus 23%. Demikian Oke. mungkin yang bisa saya sampaikan. Minus 23% setelah sebelumnya tahun 2024 tumbuhnya 23% begitu ya Bu Rini ya? Iya, 23%. Oke. Nah itu dia. Lantas bagaimana kalau melihat kebijakan-kebijakan seperti saat ini dari kacamata ekonom ini, Pak Yayan? Tadi efektif sekali begitu dirasakan oleh Ais Moli ya dari sisi produsen motor listrik. Anda melihatnya bagaimana Pak Yayan dari sisi kebijakan, kemudian dari sisi kebutuhan fiskal kita misalnya begitu? Silakan. Oke, jika kita lihat ya tadi ini sepertinya kan seolah-olah jadi netral growth ya ketika pada awal dengan adanya insentif itu naik 23%, tetapi ketika insentif itu dihapus itu turun dengan jumlah basis point yang sama ya. Artinya di sana kan ada zero growth sebetulnya. Kalau kita lihat ya perkembangan ini berarti khususnya pasar motor listrik di Indonesia itu sangat tergantung dari fiskal insentif yang diberikan kepada masyarakat dan sehingga bisa membangkitkan ekosistem khususnya motor listrik nasional ya. Nah, jika kita lihat bahwa seperti yang sekarang ingin dikejar oleh pemerintah yaitu untuk melakukan substitusi khususnya dari misalkan Pertalite ataupun pengguna BBM, saya kira itu bisa efektif ya. Dan kalau misalkan sekarang ingin memberikan insentif, saya kira insentifnya harus lebih menarik lagi. Jadi karena apa? Karena kan kita kan nggak tahu bagaimana dampak katakan perubahan khususnya geopolitik internasional, dan seharusnya mungkin insentif ini itu segera dieksekusi walaupun seperti yang tadi diuraikan oleh Ibu Rini ini memerlukan waktu yang agak lambat ya. Kalau menurut saya ini agak lambat. Jadi itu kan berarti lag-nya kurang lebih sekitar 2 triwulan ya, 2 kuartal ya. Kalau misalkan 2 kuartal tadi berarti kalau kita mau mengeksekusi dan juga ingin mempercepat adanya substitusi dari katakan BBM menjadi listrik, mungkin insentif fiskalnya itu harus dari sekarang. Nah, tetapi yang jadi masalah ini bahwa willingness to pay dari masyarakat untuk mengkonversi dari katakan dari BBM itu ke listrik. Nah, ini yang jadi masalah karena willingness to pay masyarakat kita saat ini itu sudah turun ya, apalagi ditambah dengan akibat dari geopolitik internasional itu harga-harga sudah naik, kemudian juga daya beli turun, saving juga turun, kemudian juga kita lihat bahwa misalkan seperti kredit juga itu sama-sama turun ya. Nah, sehingga di sini mungkin agar pemerintah segera melakukan insentif ini ya as soon as possible. Oke, berarti kaitannya juga dengan kemampuan daya beli masyarakat dan pembiayaan berarti yang Anda cermati begitu ya Pak Yayan ya? Betul, Oke. betul. Baik, baik. Ini menarik. Lantas bagaimana dengan upaya-upaya tadi begitu mengingatkan PMK-nya juga masih digodok begitu ya? Apakah ini berdampak terkait dengan operasional ataupun produksinya? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Yayan dan juga Bu Rini. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati seperti apa perkembangan dari penjualan motor listrik di Indonesia. Ini dia produksi sepeda motornya juga kita akan cermati bersama, di mana di tahun 2021 sampai dengan 2025 trennya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berarti ini minat masyarakat, kemudian tadi kebijakan insentif motor listrik ini mendapatkan apresiasi yang cukup kuat begitu di masyarakat, sehingga hingga saat ini kita tahu bahkan siapapun bisa melihat dimanapun kita berada begitu, motor-motor listrik ini sudah mulai berseliweran begitu ya di jalan-jalan perkotaan, bahkan sampai di tingkat pinggiran kota begitu ataupun di desa. Nah ini dia, terakhir 2025 tadi cukup tinggi juga ya angkanya ya, dan selanjutnya kita lihat dari populasi sepeda motornya sendiri. 2021 13.900 unit, kemudian terus menanjak tertinggi sampai tahun 2025 225.647 unit. Ini data dari Kemenperin dan Kementerian Perhubungan. Wow, ini dia yang perlu kita cermati bersama, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Rini dan juga Bapak Yayan Satyakti. Ya, Bu Rini, lantas bagaimana Anda melihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan? Insentif nampaknya menjadi game changer ya bagi industri motor listrik di Indonesia. Lantas seberapa kuat sih Anda melihat bahwa insentif ini memang bisa menjadi pendorong juga minat masyarakat, kemudian produktivitas dan penjualannya sendiri di tahun 2026 ini, Bu Rini? Iya, jadi kalau tadi lihat data itu dampaknya sangat baik ya, Ya. Pak, karena memang salah satu barrier dari masyarakat pindah ke EV adalah di harga. Oke. Ya, harga ini yang menjadi salah satu barrier. Padahal kalau kita lihat sebenarnya perbedaan 2023 versus 2026 dari sisi market maturity-nya gitu ya, itu udah beda. Di 2026 market kita tuh udah mature, karena di 2003-2004 sampai 2025 kita cukup intens untuk mengedukasi masyarakat apa benefitnya pindah menjadi listrik. Oke. Gitu ya. Salah satunya ada efisiensi di sisi operasional, kemudian secara TCO pun itu bisa efisien gitu ya Pak, sekitar 30% mungkin di sekitar 3 tahun. Nah, ini yang harusnya menjadi driver buat pemerintah supaya konsisten dalam membuat kebijakan gitu ya, dan kebijakan itu harusnya bisa multi year sampai di jangka menengah. Jadi pada saat didorong sama kebijakan dia tumbuh untuk membuat market mature, selanjutnya itu akan didorong oleh market itu sendiri, karena teknologi itu kan berkembang, masyarakat pun kebutuhannya berkembang. Jadi kita harus menyiapkan semua produk-produknya yang bisa sesuai dengan produk yang mereka pakai saat ini gitu Pak. Jadi Oke. ini kita harapkan segera gitu ya PMK-nya bisa terbit, karena saat ini industri nunggu Pak gitu ya. Industri nunggu, marketnya juga hold buying, berarti distribusinya juga tertahan gitu ya. Kemudian ya akhirnya produksinya ditahan juga gitu. Ini yang Nah, dinamakan itu sebagai dia. policy gap effect gitu, yang kita nggak harapkan di 2026 ini terjadi gitu Bu Pak. Rini, tadi sempat Anda katakan bahwa marketnya ini sudah mature di tahun 2026, tapi seberapa kuat sih kebutuhan ataupun kehadiran insentif ini buat industri sepeda motor listrik sendiri, Bu Rini? Sebenarnya ada driver tambahan ya Pak, terkait sama yang krisis energi gitu. Kalau kita lihat kan banyak sekali antrian BBM di SPBU ya Pak, karena Oke. SPBU swasta pun udah mulai kehabisan. Akhirnya kalau realitasnya gitu di lapangan Pak, antrian Pertamina itu sangat panjang Pak gitu ya. Nah, ini banyak yang udah mulai melirik kendaraan listrik Pak. Mungkin kalau di segmen mid high gitu ya Pak, yang mid ke premium, mereka secara daya beli bagus, sudah banyak order ke arah sana gitu. Tapi yang perlu kita harus perhatikan sebenarnya yang mid low ya Pak, terutama di segmen-segmen yang mobilitasnya itu sangat tinggi setiap hari gitu. Mereka mau pindah tapi terkendala terkait sama biaya tadi. Misal ride hailing, ini ojol gitu ya Pak, Ya, ya. kemudian logistik. Mereka sehari itu bisa muter itu sekitar 80 sampai 100 kilometer. Jadi kalau Oke. nanti ada kondisi kita di krisis energi, ini mereka yang paling terdampak. Belum lagi side effect dari
keperluan atau kebutuhan rumah tangga yang sudah naik gitu. Berarti kan harus ada solusi cepat dari pemerintah untuk bisa Oke. memberikan percepatan kalau memang ada insentif segera dieksekusi. Baik, Bu Rini. Nah, Pak Yayan, lantas bagaimana Anda melihat begitu? Berarti kan memang masih ada waktu nih, ada kekosongan begitu kalau sambil menunggu ada kebijakan baru begitu terkait dengan subsidi ataupun insentif untuk motor listrik ini. Lantas bagaimana Anda melihat? Akan berdampak terkait dengan target mungkin kalau kita bicarakan adopsi kendaraan listrik begitu di tahun ini, Pak Yayan? Oke, ini mungkin tadi ya sangat tergantung dari pemerintah untuk segera mengeksekusi ya. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa ketika kita berbicara mengenai kalau saya menyebutnya ini merupakan bagian dari clean energy investment ya. Jadi maksudnya clean energy investment itu dia memiliki double dividend. Itu yang pertama bisa mengurangi emisi dan kemudian yang kedua itu bisa menghemat juga fiscal space yang bisa diberikan oleh pemerintah dan kita lihat bahwa ketika fiscal space itu menjadi meningkat ya kemudian dengan adanya pengurangan penggunaan BBM, nah itu saya kira bisa memberikan multiplier effect yang besar ya. Dan juga kalau misalkan bahwa industri dari motor listrik nasional itu ke job creation, katakan ada beberapa industri yang memang sekarang ini khususnya terkait dengan industri manufaktur yang misalkan apakah perusahaan baterai ya, atau misalkan ada perusahaan distributor atau apapun saat ini perekonomian domestik itu menjadi hal yang sangat krusial. Oke. Jadi ketika ada katakan lompatan walaupun itu dari sisi hilir ya belum ke hulu ataupun dia ada di midstream itu akan memberikan impact yang sangat besar untuk tadi ya penciptaan tenaga kerja. Ya misalkan akan dibuat ada banyak tambahan-tambahan misalkan bengkel ya atau misalkan ada gerai-gerai ya. Nah itu juga kan lumayan menambah terhadap penciptaan tenaga kerja dan juga kalau misalkan ini bisa dibuat secara sistematis ya, kemudian juga terstruktur di beberapa kota, tidak hanya di ibu kota Jakarta ya, tetapi itu misalkan di Bandung atau misalkan di Surabaya, itu saya kira akan memberikan peningkatan khususnya dari pertama itu dari sisi konsumsi ya, kemudian juga ada penciptaan tenaga kerja, kemudian juga ada substitusi BBM. Dan juga itu akan memberikan manfaat yang sangat ya mungkin lumayan lah ya. Kalau walaupun memang saya belum memberikan angka kuantitatifnya ya, tetapi saya kira kalau ini tidak didukung itu saya kira bahwa kita akan mengalami backward khususnya dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini yang memang ini sedang mengalami perlambatan. Oke, lantas bagaimana strategi dari pelaku usaha Smalley sendiri begitu untuk menyikapi jeda waktu ini begitu? Apakah karena ini kan sudah ada kepastian akan diperpanjang tahun 2026 begitu langsung kebut produksi atau bagaimana, Bu? Iya, ini memang kita tetap minta kepastian ya Pak, karena ya ada beberapa member kami itu sudah mulai mempersiapkan. Yang pasti memang kami intens berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian ya Pak untuk bisa melakukan percepatan terhadap perangkat-perangkat regulasinya gitu karena dari PMK keluar baru perindustrian bergerak ya Pak dengan regulasi yang sampai ke level teknisnya. Nah ini kita udah paralel, selain itu memang udah ada komunikasi juga dari Kementerian Keuangan terkait sama hal ini. Di Kementerian Perindustrian sendiri kami diberikan ruang cukup cukup baik gitu ya untuk terbuka berkomunikasi dalam 2 minggu ini supaya bisa merumuskan apa-apa saja yang perlu diimprove dari ketentuan yang sebelumnya gitu. Jadi harapannya PMK segera keluar, aturannya sudah ready, tinggal proses birokrasi saja yang akan tapi secara konten itu kita udah siap Pak gitu dan kita melihat sebenarnya Kementerian Perindustrian sangat supporting terhadap kondisi saat ini gitu ya. Karena dari terakhir audiensi kami dengan Pak Menteri
itu memang kita akan mendorongnya. Sekarang motor listrik itu dorong pada dua isu lah ya Pak. Kalau dulu tuh isu lingkungan gitu, yang mungkin secara daya tarik itu belum terlalu baik buat pemerintah ataupun segmen market dan lainnya. Namun saat ini dengan ada isu di sisi ketahanan energi, ini yang menjadi pendorong yang cukup bagus gitu, dan ini menurut kami itu momentum supaya bisa mengakselerasi adopsi sepeda motor listrik di Indonesia. Oke, target penjualan tahun ini seperti apa, Bu? Apakah akan bisa sama kalau memang nanti ada kebijakan yang diperpanjang begitu untuk motor listrik kita? Kalau tahun lalu tuh sebenarnya kami memprediksi sekitar 10%, Pak. Cuman pada saat ada yang namanya kondisi ini ya Pak, diperjanjikan tapi prosesnya masih ada waktu jeda gitu ya Pak. Nah itu bisa ada perlambatan. Jadi kalau efektivitas kita baru start di mana Pak, di Q3 mungkin ya Pak, Q3, Q4 gitu ya. Mungkin kami bisa reboundnya itu sesuai dengan yang di tahun 2024 gitu ya, sekitar 77.000 gitu. Kalau kita full, tadinya kita memprediksikan segera itu bisa di 100.000 Pak. Tapi intinya sih industri siap Pak, kalau misalkan dipastikan tahun ini kita punya kuota let's say 100.000 gitu ya, industri itu siap untuk menyerap. Tahun 2025 itu kita cuma nyerap 77.000 karena di Q1 Q2 kita cuma disediakan kuota 50.000, padahal itu kita udah prediksi di 150 sampai di 200.000 Pak. Oke, itu dia, berarti kemampuan produksinya sebenarnya sudah optimal begitu ya, tinggal nanti bagaimana kebijakan ini bisa sesuai dengan produksi unitnya begitu ya untuk motor listrik di Indonesia. Pak Yayan, terakhir bagaimana Anda melihat dengan pangsa pasar motor listrik di Indonesia, kemudian dengan transisi energi yang masih terus digaungkan begitu, apakah memang ini perlu ada percepatan ataupun akselerasi juga dari sisi kebijakan pemerintah, Pak? Oke, kalau menurut saya sih kalau misalkan sambil menunggu PMK ya itu mungkin dari sisi pembiayaan itu juga harus disupport ya dari pemerintah. Nah kalau kita lihat sekarang kan misalkan di perbankan kita lihat ya growth kredit atau misalkan pembiayaan yang lainnya itu kan tidak sebaik seperti tahun lalu ya. Nah sehingga mungkin pemerintah itu bisa bekerja sama nih, apalagi Pak Purbaya itu selalu mengandalkan bahwa Bank Himbara itu menjadi salah satu instrumen untuk pembuatan kebijakan tidak hanya dari sisi fiskal. Nah jadi kalau menurut saya bahwa tidak hanya dari sisi fiskal, nah tetapi dari sisi kebijakan khususnya sektor perbankan dan keuangan itu juga disupport selain dari sisi seperti mungkin Bu Rini ya disupport itu nanti seperti apa misalkan pembiayaannya ya dari sisi mainstreamnya, kemudian dari sisi konsumen itu juga disiapkan sehingga ketika terjadi konversi ini itu tidak hanya mendapat subsidi, tetapi dari sisi pembiayaan pun itu akan menambah dan juga meningkatkan ataupun menahan daya beli sehingga transisi ini itu bisa segera dieksekusi itu secara tepat. Jadi jangan sampai ketika misalkan supply-nya ada, demand-nya nggak ada. Nah kemudian ketika demand-nya ada, demand-nya nggak nyambung dengan supply. Nah sehingga masalahnya apa itu debottlenecking-nya itu dari sisi pembiayaan. Nah pembiayaan itu bisa dikejar dari sisi produsen dan juga dari sisi konsumen. Nah, jadi pemerintah itu harus melihat dari dua hal tadi. Berarti ada 3 poin yang perlu dicermati. Supply demand-nya harus terjaga, tapi di satu sisi adalah kaitannya dengan pembiayaan. Karena ini yang memang menjadi ujung tombaknya bahwa supply and demand tadi bisa berjalan begitu ya, sesuai dengan keinginan dari pelaku maupun konsumen di Indonesia. Baik, Pak Yayan kemudian Ibu Rini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Yayan, Bu Rini, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.